Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rofita Sari dan dua rekan saya Aldian Syahrahab dan Dewa Saputra. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam, saya Rofita Sari selaku pemateri pertama akan membacakan tentang Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini untuk saling berinteraksi, dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam perdamaian. Nabi Muhammad SAW menganjurkan setiap muslim agar segera menikah ketika sudah mampu. Ketika membujang bukanlah hal yang baik. Dengan menikah berarti melaksanakan sunnah Rasul dan bahkan telah menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang akan dibacakan oleh rekan saya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Surah Ar-Rum ayat 21 tadi menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga penuh sakinah, mawaddah, dan warohmah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pun menyebutkan hal yang serupa, bahwa tujuan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada era ini sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang yang menikah tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang pernikahan. Dia hanya tahu bahwa pernikahan adalah relasi yang sah secara syar'i antara laki-laki dan perempuan yang terbungkus dalam konsep yang berbeda-beda. Setelah pembukaan materi tadi, kita akan masuk ke pengertian khitbah. Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata pinang atau melamar, atau bersinonim juga dengan kata lamaran. Secara etimologis, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dikatakan pula bahwa kata khitbah yang dalam bahasa Melayu disebut peminangan adalah bahasa Arab standar yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi, serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Sedangkan makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya. Saya Aldian Syahrahab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kafa'ah. Kafa'ah artinya serupa, seimbang, atau serasi. Maksud dari keseimbangan dan keserasian tersebut yaitu antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Menurut Said Sabik, beliau mengemukakan bahwa kafa'ah berarti sama, sepadan, atau seimbang. Maksud kafa'ah atau kufu dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Serta yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki ini sebanding dengan calon istrinya, misalnya sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya gitu. Materi selanjutnya yaitu memahami konsep kafa'ah dan hikmahnya. Adanya kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan dari perkawinan.
Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mengharapkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seseorang calon mempelai berhak untuk menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Sementara hikmah kafa'ah dalam perkawinan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kafa'ah, merupakan wujudkan dari keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan dalam pernikahan. Yang kedua, dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Dan yang terakhir, naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suaminya sendiri. Itu. Baiklah, di sini saya Dewa Suputra akan melanjuti materi yang telah disampaikan Aldiansa Rahab. Masuk materi selanjutnya yaitu memahami fungsi dan hikmah dalam melaksanakan khitbah. Akad nikah dalam Islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di muka bumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. sebagaimana artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan. Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan. Di antaranya, yang pertama itu sebagai wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang telah mempengaruhinya. Maupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koordinator syariah. Yang kedua adalah sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Baiklah, kita masuk kesimpulan, yaitu khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan atau seorang pria dan wanita. Maksudnya ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Maksud dari kafa atau kufu dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kafa atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.